secara kalau misalkan P2 itu adalah lebih tinggi daripada P3. Jelas ini tidak sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saatnya nanti kita menantikan untuk penempatan peserta prioritas 1, yaitu guru yang sudah lulus passing grade. Artinya di sini lulus passing grade baik itu kategori 1, kemudian kategori 2 maupun juga passing grade kategori 3. Nah, berikut ini kita akan memberikan update informasi terkait tentang titik terang. Kira-kira kapan sih penempatan guru lulus passing grade ini? Dan juga di sini kita akan menyajikan 4 hasil pertemuan guru yang lulus passing grade dengan Kemdikbudristek, yaitu 1 hari yang lalu ya teman-teman. Ya, di sini ada informasi terkait tentang kuota final. Apakah kuota final itu sudah termasuk dalam yang file Excel ataukah masih ada tambahan formasi lagi? Kemudian juga kita akan berbagi update informasi terkait tentang Juknis P3K 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, berikut ini adalah 4 hasil pertemuan guru lulus passing grade dengan Kemdikbudristek. Ya, benar, di sini ini adalah merupakan dokumentasinya yang kita kutip dari jpnn.com. Untuk hasilnya, Ketum Forum Guru Lulus Passing Grade yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja GLPG P3K Iswandi menyampaikan hasil pertemuan dengan pejabat Kemdikbudristek. Di antaranya di sini juga memberikan jawaban ya atas pertanyaan teman-teman, entah itu file Excel, kemudian mengapa sampai saat ini belum ditempatkan, kemudian untuk yang pendataan honorer itu kita masuk di mana, seperti itu. Nah, berikutnya di sini untuk hasilnya, pertemuan dihadiri Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Ibu Nur Suryani, Kabid Perencanaan GTK Bapak Andika. Juga para pengurus pusat GLPG P3K, diantaranya Iswadi, Nuri, Vulkan, dan beberapa perwakilan daerah. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kemdikbudristek pada Rabu 10 bulan Agustus, terungkap sejumlah informasi penting dari pejabat Kemdikbudristek. Di antaranya, yang pertama terkait tentang data Excel yang beredar itu mengenai penempatan yang sudah langsung by name dan juga by address, itu adalah tidak benar, karena itu adalah masih sebatas simulasi. Jadi kalau misalkan kita melihat pada file Excel tersebut, banyak sekali teman-teman yang mengalami kebingungan ya. Contohnya gimana? Nah, di sana kalau misalkan kita melihat beberapa, saya juga melihat di daerah saya sendiri, itu kayaknya menyalahi aturan dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Misalkan saja ada guru yang lulus passing grade dalam satu sekolah ini, ada 3 guru yang lulus passing grade. Yang pertama dan yang kedua ini adalah guru induk, dan yang ketiga ini adalah guru bukan induk. Secara peringkat ini adalah di sini adalah masuk dalam kategori P2. Kemudian peserta yang sekolah induk yang pertama dan kedua ini adalah dia itu P3. Nah, ini mereka sama-sama P3. Di sini ketika membuka satu formasi untuk seleksi P3K Guru 2022, mengapa yang menempati formasi ini adalah dari sekolah yang non induk? Kalau misalkan lihat seperti ini, mengapa di sini itu yang menempati formasi itu bukan guru induknya, tapi dari peserta dengan perangkingan nilai paling tinggi, yaitu secara kalau misalkan P2 itu adalah lebih tinggi daripada P3. Jelas ini tidak sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Dikarenakan pada seleksi tahun ini nanti tidak akan ada yaitu pergeseran antar guru induk lagi ya. Yang bisa digeser itu adalah yang bisa dipindah itu adalah kebutuhannya. Kalau misalkan di sini ada satu formasi, maka dari P3 dari kedua peserta guru induk ini, maka merekalah yang akan menempati formasi. Sementara untuk peserta dari luar ini, mereka akan menempati formasi di sekolahnya masing-masing. Itulah salah satu indikasi yang agak mencurigakan bahwa ini adalah bukan merupakan produk yang resmi ya teman-teman. Jadi untuk data Excel yang beredar mengenai penempatan by name by address itu adalah tidak benar, karena itu adalah masih sebatas simulasi ya. Kemudian untuk yang kedua,
kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda itu sudah final. Nah, di sini mungkin kita ada beberapa versi untuk memahaminya ya. Apakah maksudnya yang diajukan dari Panselnas itu sebanyak 700.000 sekian itu yang diajukan oleh Panselnas dan Pemda itu terpaksa harus menyetujuinya, ataukah Pemda ini saat ini sudah selesai untuk mengajukan formasi dan sudah final dan siap untuk nanti kita penempatan. Nah, kita tunggu. Yang jelas untuk kuota P3K yang diajukan oleh Panselnas kepada Pemda itu sudah final. Kemudian untuk hasil yang ketiga, by name by address penempatan P3K itu belum final. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu masih data lama yang belum adanya usulan penambahan formasi. Itu data sebelum diadakannya rakor teknis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak dapat formasi atau terlempar jauh, itu nggak usah khawatir, dikarenakan itu belum final. Kita nanti pasti akan ditempatkan sesuai dengan arahan Permen RB nomor 20 tahun 2022. Yang terakhir, nah ini yang paling penting, untuk Juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022 ini nanti akan turun pada awal September. Kalau misalkan saat ini kita sudah sampai pada bulan Agustus pertengahan ya. Nah, kita pantau nanti awal September ini nanti akan turun untuk Juknisnya. Terkait tentang Juknis dari seleksi P3K Kru 2022 meliputi di sana untuk mekanisme penempatan ya. Penempatan yang kategori 1 yaitu untuk yang sudah lulus passing grade, kemudian ada observasi, kemudian ada verifikasi kesesuaian dan juga seleksi umum. Nanti kita akan kupas pada video selanjutnya. Ini adalah 4 untuk data 4 hasil dari pertemuan guru lulus passing grade dengan Kemdikbudristek. Berikutnya, menurut Iswadi hasil audiensi hari ini belum memuaskan guru lulus passing grade, sebab masih banyak yang tidak bisa ditempatkan, yaitu guru bahasa Inggris dan juga PKWU. Selain itu masih ada daerah yang belum membuka kuota sesuai jumlah guru yang lulus passing grade di daerahnya. Makanya ini kami belum puas, itu disampaikan oleh Bapak Iswadi. Walaupun begitu, beliau menambahkan ada informasi yang cukup melegakan hati, yaitu Juknis rekrutmen P3K 2022 ini akan diterbitkan awal September. Saat ini perasaan guru lulus passing grade seperti rasa nano-nano ya, menunggu pembukaan rekrutmen P3K 2022. Nah, seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, di sini kita telah memberikan salah satu hasil dari Gokeng Klinik, yaitu untuk penambahan formasinya. Ya benar, di sini yang mana untuk di daerah Semarang ya, ketika dilakukan di Semarang tanggal 18 sampai tanggal 21 Juni yang diikuti oleh sekian instansi. Nah, ini ada penambahan, yaitu awalnya ini cut off 2021 ada sekian, kemudian batas akhir dari pengusulan ini adalah muncul angka sekian, sehingga muncul yaitu selisih yaitu 40 ribuan. Begitu juga yang ada di Jakarta 1, Jakarta 2. Dan di sini mengalami yaitu penambahan formasi yang cukup banyak. Semoga ini nanti bisa mengakomodir dari teman-teman yang sudah lulus passing grade untuk diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah, tentunya di sini merupakan sebuah angin segar bagi yang dulu awalnya itu kita kalau misalkan lihat form Excel tersebut, karena itu merupakan masih data mentah simulasi ya. Kita nggak dapat kuota atau kita masuk kuota ke tempat lain, tergeser dan lain sebagainya. Nah, kita pantau Juknis yang akan terbit pada awal September, dan nanti kita akan sajikan kupas tuntas terkait tentang Juknis tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.